Ada di YouTube itu ngeritik aku habis-habisan. Habis itu dia ngomongnya begini. Jadi dia itu sok dia menggibah saya lewat channelnya habis-habisan. Nah, ada statement dia yang penting umat Islam itu bersatu. Saya nggak masalah mazhabnya apapun, bahkan alirannya apapun, mau Ahlus Sunnah wal Jamaah, mau Syiah, mau Salafi, ya semua nggak masalah. Loh, berarti kamu tidak membela kebenaran. Berarti kamu cocoknya harusnya bikin partai, jangan ngaku dakwah, jangan ngaku membela ulama. Apa mau dilanjutkan? Apa mau kita biarkan negara kita hancur? Sesama orang Islam saling bunuh, apa mau kita biarkan? Kalau sekte Salafi Wahabi itu kuat, mayoritas, pasti terjadi, saling bunuh. Mereka yang ngajari, gitu loh. Kata Rasulullah itu, waspadalah dengan tanduk iblis dari Najd. Salafi Wahabi itu dari Najd. Itulah tanduk iblis yang dimaksudkan Rasulullah kalau mau paham. Sudah tokoh kelas nasional nggak pernah kesengumpul, waspadalah. Bab tentang haramnya, tidak bolehnya mendengarkan ghibah, mendengarkan orang yang membicarakan keburukan orang lain. Dan perintah untuk orang yang sedang mendengar orang yang berghibah yang diharamkan, karena nanti ghibah ya ada yang tidak haram. Untuk menolaknya dan mengingkarinya, tidak mempercayainya kepada orang yang bicara ghibah itu. Nah, kalau orang yang mendengar ghibah itu tidak mampu mengingatkan, dan orang yang mendengar itu kalau mengingatkan juga tidak diterima peringatannya, maka tinggalkanlah majelis itu, tinggalkanlah tempat itu kalau memungkinkan. Jadi membicarakan keburukan orang lain, yang keburukan itu oleh orang lain itu sudah berusaha untuk ditutup. Membicarakan keburukan yang seperti itu kan namanya ghibah. Ya. Membicarakan keburukan orang lain, tapi orang lain itu bangga dengan keburukannya itu, ya enggak apa-apa, itu sudah namanya bukan ghibah. Orang-orang beriman itu kalau mendengarkan pembicaraan yang kotor, mereka berpaling. Nek tidak beriman ya tidak usah berpaling kan. Kan diwalikan. Beriman tidak beriman, pembicaraannya membicarakan yang buruk-buruk. Ya berpalinglah. Kalau zaman dulu kan komunikasi sangat terbatas toh, jadi di sini dicontohkan itu mendengar, karena dulu yang mampu menulis saja belum banyak, media tulis belum banyak. Ya, sekarang udah meningkat lagi toh, ghibah itu bukan hanya mendengar atau bicara, toh. Bisa menulis, bisa melihat video, melihat ceramah dan lain-lain. Medsos itu loh. Nah, dulu ghibah itu paling bersama 2 orang, 3 orang atau 3 orang membicarakan keburukan orang, kan cuma beredar di situ aja. Ya. Saat itu loh, untuk berkembang itu masih banyak tergantung peserta ghibah itu tadi mau menyebarkan. Kalau sekarang nih media sosial itu begitu kamu nulis yang buruk, itu tersebar kemana-mana. Seketika itu juga, makanya hati-hati. Pak Kiai sering bicarakan ghibah Salafi Wahabi. Nah, kalau itu wajibun hukumnya, wajib itu karena itu menyesatkan. Ya. Iya, nggak bisa kita berdamai itu. Kalau ada yang berpendapat, ada di YouTube itu ngeritik aku habis-habisan. Habisku itu dia ngomongnya begini. Jadi dia itu sok. Ini teknik ghibah yang menghindari dosa, tidak dosa itu tidak membicarakan orangnya. Tapi karena makanya saya tidak bicara siapa orangnya. Dia menghibah saya lewat channelnya habis-habisan. Nah, ada statement dia yang penting umat Islam itu bersatu. Saya nggak masalah mazhabnya apapun, bahkan alirannya apapun, mau Ahlus Sunnah wal Jamaah, mau Syiah, mau Salafi, ya semua nggak masalah. Loh, berarti kamu tidak membela kebenaran. Berarti kamu cocoknya harusnya bikin partai, jangan ngaku dakwah, jangan ngaku membela ulama. Kan gitu. Karena ulama itu fungsinya mengedukasi, ulama itu fungsinya guru. Nah, guru kan menunjukkan ini baik, ini buruk. Misalnya aku guru SMA, misalnya zaman dulu waktu aku masih jadi guru SMA, terus muridku melakukan keburukan, kesesatan, aku diam.
Enggak apa-apa, enggak masalah itu. Semua yang penting bersatu. Lah aku namanya guru yang tidak bisa digugu dan ditiru kan itu tuh. Ya harus tunjukkan dong pada umat itu mana yang benar, mana yang tidak benar. Nah itu. Nah Salafi itu berkali-kali saya bilang mereka itu berbohong, membohongi umat Rasulullah dengan mengatasnamakan Rasulullah, dengan mengatasnamakan Allah. Itu loh masalahnya. Mengatasnamakan Quran, mengatasnamakan hadis. Padahal itu semua bohong. Padahal umat Rasulullah pada kenyataannya, nah di sini itu, di Indonesia ini, secara umum belum memahami agama dengan cukup sehingga tidak tahu kalau dia dibohongi. Ini loh, ini enggak ada hadisnya, ya ada hadisnya. Cuma dia enggak mau menyebutkan hadisnya atau dia memang tidak tahu hadisnya. Nah yang dibohongi percaya. Nah itu, ternyata Sidian mulai itu, Pak Toto ya. Tahlilan barang katanya udah mulai ada yang larang itu. Main gitar haram, waduh. Ya itu masalahnya ustadznya itu mengharamkan main gitar karena ustadznya satu enggak punya gitar, dua enggak bisa main, kan gitu. Nah, terus marah atau lihat ada orang punya gitar bagus, mainnya bagus lagi, haramkan saja kan. Haramkan saja. Gitu loh, mereka terang-terangan masalahnya itu, terang-terangan membohongi umatnya Rasulullah. Kalau enggak mau membicarakan keburukan Salafi Wahabi, kamu dosa, kamu tahu, kamu tidak mau berjuang, dosa kamu. Kan gitu, kamu itu maksudnya ulama. Nek santri meneng ra apa-apa, santri kan baru mendengar. Nah, itu loh, mereka gigih sekali itu menjelek-jelekan apa kejenis ulama-ulama yang benar, ya tak? Wali-wali mereka jelekan semua. Mengakui madhab aja enggak mau kok. Bermadhab aja enggak mau. Enggak mau ngakui Imam Syafi'i. Mereka nyebut Imam Syafi'i untuk kepentingan mereka. Dan itu tuh, dipotong kalimatnya yang cocok dengan maunya mereka. Itulah kenyataannya. Itu loh. Kenyataannya itu seperti itu. Nah, kita diam. Yang penting umat Islam bersatu. Lah umat Islam sedang dirusak Salafi Wahabi kok diam gimana sih? Itu loh. Nah kalau umat Islam udah pinter semua sih kita enggak cerewet kan. Nah, kita ya perlu cerewet karena aku kiai ya masalahnya. Gitu loh, jangan percaya dengan kayak gitu itu. Apa-apa haram, Islam sedikit-sedikit haram, sedikit-sedikit haram, sedikit-sedikit haram. Apa itu? Saking bodohnya itu. Orang itu kalau bodoh itu apa-apa enggak boleh, gitu. Nek wong pinter itu apa-apa oleh. Begini boleh enggak? Boleh. Begini boleh, begini boleh. Gitu. Makanya anak-anakku ini minta apa-apa, apa-apa mesti nembung karo aku. Pak, gini boleh enggak? Aku mesti jawabannya boleh sih masalah. Kekhawatiran orang yang kekhawatiran itu tanda bodoh tuh. Nah, itu nanti yang diuntungkan siapa? Kalau Islam itu apa-apa enggak boleh, apa-apa enggak boleh dan itu apa itu sebenarnya tidak seperti itu. Membuat image Islam itu sulit, ya toh, berat banget. Toh. Main gitar nggak boleh, main drum nggak boleh, humor nggak boleh, nggak punya jenggot nggak boleh, buat era nggak boleh, iya toh, katoknya nggak congklang nggak boleh, oh katok congklang malah katoknya setan, iya toh, iya sih, dong rawe. Jadi Islam itu sulit sekali. Nah, nanti orang Islam yang masih lemah semua keluar dari Islam. Ah berat ini pindah agama aja. Yang gampang-gampang, yang seminggu sekali aja kan itu. Itu loh. Tahlilan nggak boleh, apa-apa nggak boleh. Mau diar umat Islam nanti nggak bisa makan. Gitu. Tahlilan itu sodakoh ya di situ itu. Ya toh? Kita nggak usah bicara tahlilan hadis oke banget lah. Kayak aku dicariin. Yang channel Roslan ki Islam Nusantara oke banget dalil itu. Gitu. Oh channel rapayu-payu gitu. Urung ada, urung. Tuh, kita nggak bicara dalil, kita kalau dengan berhadapan saya itu berhadapan dengan instruksi. Kesuwen ngono kuwi. Tingkatan saya kan tingkatan instruksi bukan anu. Yang sing membahas ben dalil-dalil ben yang lain-lain lah kayak NU oke banget toh sing wis membahas itu. Tuh, mereka dengan seenak perut sendiri atau menuduh Gus Dur liberal, menuduh Gus Dur murtad, menuduh Gus Dur memfitnah masalahnya itu. Itu loh. Syiah dan lain-lain menuduh Kiai Said Agil Sirot begini, menuduh Islam Nusantara begini. Semua itu fitnah masalahnya itu. Itu loh. Semuanya itu fitnah. Mereka kalau diberi penjelasan enggak mau mendengar.
Gimana itu? Nah, gitu loh. Jadi kita itu, aku itu dulu itu masih yakin kalau mereka itu juga melawan Salafi Wahabi. Tahu-tahu ada pernyataan-pernyataan seperti itu. Oh, ini gerakan politik ini. Ini gerakan politik, bukan gerakan tarbiyah ini, bukan gerakan pendidikan, bukan gerakan dakwah. Iki politik iki. Ya ada cukongnya kayak begini caranya itu. Terus ana sing ngritik apa itu gus-gus apa yang nggak bisa baca kitab modalnya cuma cerita wali. Loh, aku maca kitab wis ke jaman biyen picek matamu, ya toh? Aku ngupload nang YouTube maca kitab pokoke banget ra ono sing nonton sih masalah nek maca kitab to. Ana gambleh-gambleh sing nonton oke masalah kan to. Gitu loh. Wis sadurunge ono YouTube nang Forset to, isine maca kitab kabeh to. Lah maca kitab ra ono sing rungokke. Yang gambleh, al gambleh minal gambleh mau. Minal gambleh ilal gambleh. Dari gambleh menuju gambleh. Nah gitu ya, jangan percayalah kayak gitu itu. Mana ngaji itu udah, kamu orang Jawa ngaji sama Kiai Jawa udah selesai. Kamu orang Kalimantan ngaji saja sama orang Kalimantan, nggak usah ngaji sama orang yang di luar Kalimantan. Tuh loh. Kecuali memang sudah populer itu sebagai wali, kan itu toh. Orang Indonesia yang ngajinya kepada orang Indonesia saja, nggak usah ngaji sama onta. Nah, itu loh. Kamu diajari yang enggak nanti. Aku iki anu mutabangah. Apa itu orang-orang Kalimantan tuh, kalau orang Kalimantan tuh konon katanya Bahari sampai sekarang, Bahari itu zaman dulu gitu. Bahari itu orang-orang Kalimantan tuh kalau mengaji itu ya kepada Datuk Kalampian, setelah Datuk Kalampian wafat ya mengajinya kepada keturunannya Datuk Kalampian orang Kalimantan. Enggak kepada yang lain. Maka selamat, hari ini kelihatan kalau Kalimantan Selatan benar-benar kalian selamat benar kan gitu tuh. Bagus, agamanya bagus, apa-apanya bagus, lebih bagus dari yang lain-lain. Saya berani ngomong bahwa yang beragama paling bagus itu di sana hari ini. Tahlilan tertib, meriah, majelis taklim meriah, meriah itu maksudnya serius, banyak pesertanya. Khol juga meriah, ziarah kubur juga meriah, majelis maulid juga meriah. Itu loh. Nah itu, makanya nggak usah ngaji sama onta. Dan orang yang belajar kepada onta. Nah, lihat ini, wah gurunya ini onta ini. Nah, jangan. Paham ya maksudnya onta? Bismillahirrahmanirrahim. Jenengan we kok onta, Pak? Namanya kaya ora dudu ta. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi kalau keburukan saudaramu sudah berusaha misalnya sakiman, iki tukang ngentut macam-macam, sakiman itu sudah berusaha menyembunyikan itu, kamu bicarakan itu ya janganlah. Kan itu toh. Keburukan teman saudaramu sendiri jangan. Tapi kalau orang-orang salafi wajib itu. Kamu lawan itu. Kalau kamu mampu, kalau enggak yang diem enggak usah ikut-ikut. Tapi jangan bilang kita disuruh bersatu. Wala talbisul haq bil batil. Kan itu. Jangan campurkan yang hak dan yang batil dong. Kan itu. Syiah itu masih banyak aliran-aliran sekte-sektenya yang benar, yang tidak sesat itu. Meskipun ada sekte yang sesat ada, tapi tidak semua sekte Syiah itu sesat. Tapi kalau Salafi Wahabi udah jelas ngawurnya itu. Di Malaysia itu ditetapkan sebagai aliran sesat itu. Kenapa di Indonesia belum? Nah, mudah-mudahan dengan ngaji ini pemerintah itu mengambil sikap tegas untuk melarang itu. Kasihan umat Rasulullah dibohongi kayak begitu. Disuruh bercenggot kayak gitu ya. Dilarang main musik gitu. Apalagi ya toh? Sifat 20 ditentang ya toh? Madhab ditentang. Pokoknya yang paling benar itu cuma si ajaran dia sendiri itu masalahnya itu. Yang lain dianggap tidak benar. Satu-satunya yang benar itu adalah ajaran Syekh Onta tadi. Gila enggak itu? Gitu loh. Muhammad Deni itu akar terorisme itu. Sekarang belum. Sekarang orangnya itu Khalid Basalamah itu lembut. Iya sekarang lembut. Sedang cari masa, sedang menipu. Coba nanti kalau kuat ISIS itu jelas itu Salafi Wahabi itu. Itu loh. Salafi Wahabi kalau di Indonesia berkembang ya jadi ISIS. Pasti itu. Gimana sih? Ya, paham enggak itu?
Katanya musik aja yang haram. Melarang kan anak kecil nyanyi Indonesia Raya dilarang, gitu. Ketika ditanya, oh enggak, saya cuma menyampaikan bahwa musik itu haram menurut keyakinan saya. Berarti kalau musik haram, kamu kalau upacara apa ya bendera, lagu kebangsaan Indonesia Raya nggak boleh pakai musik, gitu. Terus nadanya Indonesia Raya nggak boleh pakai musik. Lagu itu musik ya? Indonesia, nah, itu kan musik nada. Berarti nggak boleh pakai nada. Indonesia, tanah air itu, tanah itu darahku. Karang ini, John. Bangunlah jiwanya, bangunlah jenggotnya. Jabuti janggutmu. Mereka itu pintar berkilah kalau dikejar itu. Mereka itu pintar kalau namanya juga penipu. Nah, itu toh. Oh, biye. Berarti kayak upacara bendera di Indonesia terutama di apa kantor-kantor pemerintah yang resmi pakai musik itu semua haram. Coba kalau pertanyaannya kayak gitu, harusnya Deddy Corbuzier ngundang seperti itu cara tanyanya begini, dikejar dong. Kan itu toh. Enggak bisa mau Deddy Corbuzier mau siapapun kalau membantu aliran sesat ya harus diingatkan dong. Jangan ikut-ikutan, ini masalah bangsa. Itu loh. Berbahaya untuk agama dan nusa dan bangsa. Nah itu toh. Mereka hormat bendera. Musyrik kok. Lha piye kuwi? Modar apa ora nek ngono iki? Agama macam apa kuwi? Masa hormat bendera dianggap musyrik gitu? Lho Kanjeng Nabi mengajarkan ini bendera dijaga, bendera itu kan simbol toh. Enggak boleh tunduk selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Cangkemmu bosok. Ketake bener wong bodoh iso dihapusing ngono kuwi. Pertanyaannya penting mana Pancasila dengan Al-Qur'an? Mesti ngono kuwi jebakane iki. Orang goblok mesti penting Al-Qur'an lho iku goblok. Kan gitu toh. Pancasila iki isine Qur'an iki Pancasila. Kan gitu. Pancasila itu tauhid, sing bener iki Al-Qur'an, matamu picek. Itu loh. Salah satu wujud dari Al-Qur'an, tafsirnya itu adalah Pancasila. Dong ra, enggak ada pertentangan sama sekali. Hormat bendera itu wajib no. Kowe di negara ora nek kowe ora gelem hormat bendera, kono kowe nungsep ning segara kono aja ning kene. Kan ngono to? Nguntal ning kene kon hormat benderane ora gelem. Iya to. Iya to, nguntale ning Indonesia. Iya. Golek pangane ning Indonesia. Ngecece Indonesia gitu. Saya ini kok nek ditakoni berkilah, aku ki ora, aku ya cinta kepada cangkemmu bosok. Arep mbubarke Indonesia ngono. Gitu. Arep digabung karo ISIS, nah ngerti. Iya. Men tembak-tembakan pancen hobine iki mateni wong, pancen setan kan hobine mateni wong. Ini sekte yang paling berbahaya. Ora ana misale tidak ada berita dalam sejarah itu, oh aliran ini misalnya NU senengnya membunuh, nggak ada. Muhammadiyah sukanya membunuh, nggak ada. Kalau Salafi Wahabi tukang membunuh jelas. Dan itu toh sudah terlalu banyak buktinya. Mereka lebih kejam daripada komunisme itu. Iya. Komunis ra mateni. ISIS karo wong Islam mateni kok piye? Lihat itu revolusi di Arab itu. Sampai sekarang, gitu. Jazirah Arab enggak rampung-rampung perang terus gara-gara Salafi Wahabi. Dulu enggak ada Salafi Wahabi juga enggak ada perang-perangan macam-macam kayak gini. Ada perang di Jazirah Arab itu zaman jahiliyah. Atau zaman Salafi ini. Ini mau dibawa ke sini kalau kita enggak waspada. Mana loh? Tidak ada perdamaian kepada orang yang mau merusak negara, gitu, mau merusak agama. Yang gerono gleng kok ngandak gini. Ora emang gojek. Itu ya, wah ini panas meneh. Akhirnya ngandak gitu. Masalah ini mengkhawatirkan ya, makanya kita berdoa terus lah, gitu. Nah, gonanu itu tartib Fatihah kan ada tuh. Nah, itu tentang mudah-mudahan Indonesia itu selalu umat beragamanya itu dikuasai oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah, gitu loh. Ahlus Sunnah wal Jamaah ya Muhammadiyah NU, kan ini Muhammadiyah tenan lho, ora Muhammadiyah jenggotan reka-reka lho. NU tenan lho, ora NU-nan lho. Saiki yo ngakune NU. Gitu. NU garis ra cetha mah, gitu.
Itu mari kita bantu ini. Wah, sing gigih meng PBNU ya tak pikir. Sing membela ini itu. Dia liane masa kurang. Bismillahirrahmanirrahim. Ning seandainya yang paling gigih membela Indonesia ini, negara NKRI harga mati ini, itu NU. Saya tidak heran. Memang sejak dulu NU yang paling gigih. Dan itu kalau hari ini paling gigih, ya memang sejak dulu waktu kita berjuang juga. Yo NU semua toh, Pangeran Diponegoro yo tahlilan kok kerjaannya berarti NU. Cut Nyadin yo tahlilan, Sultan Hasanuddin yo tahlilan, ya toh? NU kabeh kuwi. Nah, kalau sekarang yang paling membela Indonesia itu NU ya memang ya yang lain apa enggak malu itu. Enggak bantu NU. Apa-apa ora oleh iki lho. Waduh ya Allah, tahlilan ra oleh, bancaan ra oleh, jenenge Pertiwi kon ganti ya. Aduh. Jeneng Jawa kabeh diganti. Lha kowe iki wong Jawa apa wong onta, gitu. Wong Jawa jenenge nganggo Jawa lah. Gitu. Sugeng Al-Oglengi. Wah, anggere nganggo al niku ya wis mulai. Abu Ulinuha. Abu Ulinuha. Abul Kalbi. Bapakne kire. Ora usah reko-reko ya, kita orang Jawa, agama kita itu udah benar. Warisan Wali Songo itu udah benar. Ora usah udah atik, ora usah percaya karo goblokan sing ngoten gitu. Yang rupane medeni ngono to. Ya rupane medeni to, ustaz-ustaz mereka ora tau guyu ora gelem. Kenapa ora tau guyu itu? Karena mereka itu enggak mau guyu karena semua yang lain dianggap kafir. Jadi mesem karo wong kafir bagi dia haram. Suwek cangkeme ra kuwi kene. Kelakuane ngono. Ya Allah, apa-apa haram apa-apa. Orang ngono kuwi Islam yang benar itu tidak seperti itu. Itu Islam yang sesat. Dah titik. Enggak ada tawar-menawar. Ada benarnya, itu baca syahadat. Mau baca syahadat macam-macam masalahnya itu sudah gawat sudah. Penyesatan mereka, penipuan mereka sudah keterlaluan ini. Dan umat Rasulullah sudah banyak yang ditipu. Prosentasinya naik ini. Tuh loh. 2010 ketika kita urus kerjasama dengan PT Kereta Api itu kira-kira cuma berapa ya gitu ya? 2% dah. Sekarang itu udah naik sekitar 5-7% loh. Apa mau dilanjutkan? Apa mau kita biarkan negara kita hancur? Sesama orang Islam saling bunuh, apa mau kita biarkan? Kalau sekte Salafi Wahabi itu kuat, mayoritas, pasti terjadi saling bunuh. Mereka yang ngajari. Gitu loh. Ngerti-ngerti Jumu'ah yang Mesir 300 orang lebih Jumatan dibom. Itu kelakuannya Salafi Wahabi. Mereka ngaku. Ini yang tanggung jawab adalah kelompok ini. Salafi Wahabi. Mati semua. Orang Islam membunuh orang Islam. Orang Islam aja dibunuh. Apalagi orang non-Islam. Orang aja dibunuh. Apalagi ayam. Punah nanti. Hewan-hewan punah. Flora fauna punah. Nah, manusia aja punah ya. Kalau dengan cara seperti itu ya toh? Wah, wes. Bismillahirrahmanirrahim. Kata Rasulullah itu, waspadalah dengan tanduk iblis dari Najd. Salafi Wahabi itu dari Najd. Itulah tanduk iblis yang dimaksudkan Rasulullah kalau mau paham. Betul loh. Ya, Islam itu rusaknya itu kan karena itu orang ngaku Islam, merusak Islam itu caranya dengan ngaku Islam. Ngaku mengajak kembali ke Al-Quran dan As-Sunnah. Itu loh. Quran yang mana, Sunnah yang mana pertanyaannya. Quran menurut mereka, Sunnah menurut mereka. Bukan Quran yang beneran, bukan Sunnah yang beneran. Itu loh. Jangan ngikuti kiai, kiai itu juga bisa keliru. Lah iya memang kiai itu bisa keliru. Apalagi Gus Fuad Pleret itu bisa keliru. Iya, memang bisa keliru. Tapi kalau aku itu bisa keliru, ulama itu bisa keliru, kalau kamu keliru terus. Masalahnya itu. Itu loh.
Ulama juga bisa tersesat, iya bisa tersesat. Tapi kalau kamu itu pasti tersesat masalahnya. Enggak pernah pakai tidak tersesat. Wong kamu tidak nurut sama ulama, itu tuh. Nah, itu rasa percayalah karo gerakan-gerakan politik. Apalagi gerakan politik mengatasnamakan Islam, jualan agama. Itu, orang jualan agama itu mau memperjuangkan mari kita memperjuangkan Islam. Lah, apa di sini itu bukan negara Islam? Negara Pancasila itu artinya negara Islam. Islam gimana sih? Memperjuangkan agama Islam. Bohong semua orang-orang seperti itu. Menjual Islam untuk ngisi perut mereka sendiri. Itu loh. Untuk merusak Islam, dah titik. Ya ini agak keras ya. Agak keras ya. Pakai gampang ya. Nek orang itu baik bener baik ya. Apalagi kalau udah tokoh nasional ya pasti ziarah ke sekumpul. Pasti ziarah ke guru sekumpul. Kalau tokoh nasional loh, kalau tokoh lokal itu belum tentu ziarah ke sekumpul karena mungkin pengen ziarah tapi nggak punya duit. Nah itu tuh. Nah, kalau tokoh nasional kan pasti ada sarananya untuk ziarah. Sudah tokoh kelas nasional nggak pernah ke sekumpul, waspadalah. Dulu, waspadalah. Mau apapun wujudnya, waspadalah. Lihat itu foto-foto dia. Pernahkah dia terlihat ziarah di guru sekumpul? Oh enggak, ya udah waspada. Enggak usah dibela-belain. Itu tuh, ziarah ke sekumpul aja enggak mau karena sombongnya, ngapain kita bela? Kan kita mutabahannya ke sekumpul. Nah, itu tuh.